Berada di lokasi yang strategis serta didukung oleh kesiapan infrastruktur dan konektivitas yang baik, pembangunan Provinsi Banten terus melesat. Sebagai daerah penyangga ibu kota, Provinsi Banten juga ditopang oleh infrastruktur transportasi yang memadai, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, pelabuhan penyeberangan dan logistik, jalan tol, hingga jalur kereta api sepanjang 147,44 km. Dalam mencetak sumber daya unggul, Provinsi Banten juga telah menyiapkan infrastruktur pendidikan yang mumpuni. Menjadi pintu gerbang pasar domestik dan internasional, Provinsi Banten memiliki kawasan industri terpadu yang tersebar di Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan kawasan industri di Kabupaten Serang. Aktivitas industri, perekonomian dan bisnis di Banten didukung oleh ketersediaan pasokan energi listrik yang melimpah, yakni sebesar 6.935 MW dari kebutuhan 3.416 MW. Hal ini membuat Provinsi Banten bisa memasok kebutuhan listrik jaringan Jawa Madura Bali, sehingga Banten sangat layak disebut sebagai lumbung energi nasional. Menyimpan eksotisme alam dan budaya yang beragam, Provinsi Banten juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata, mulai dari wisata alam, budaya, hingga wisata sejarah dan religi. Dalam rangka menjaga kelestarian cagar budaya dan mendorong geliat pariwisata di Banten, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan langkah strategis, di antaranya dengan melakukan revitalisasi kawasan Kesultanan Banten pada tahun 2018 dan pembangunan fasilitas penunjang wisata negeri di Atas Awan, Kabupaten Lebak. Meski di tengah pandemi, perusahaan badan usaha milik daerah mengalami pertumbuhan yang positif. Tak terkecuali Bank Banten sebagai salah satu BUMD Provinsi Banten. Bank Banten mencatatkan total aset pada akhir 2021 terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Banten juga menempati urutan ketiga secara nasional sebagai pemerintah daerah yang membelanjakan APBD untuk produk buatan dalam negeri pada tahun anggaran 2022. Secara keseluruhan, APBD pemerintah Provinsi Banten tahun ini yang dialokasikan untuk pembelian produk dalam negeri khususnya di sektor UMKM mencapai 2,13 triliun rupiah. Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur, di antaranya pembangunan jalan provinsi dengan status mantap yang sudah mencapai 99% dari 762,26 km dan jalan lingkungan sepanjang 42,69 km dari 2018 hingga 2021. Kemudian pembangunan Stadion International Stadium atau BIS yang berstandar Federation International dari Football Association FIFA. Pembangunan Jembatan Arya Wangsakara. Jembatan Ciberang sebagai akses menuju wisata negeri di Atas Awan dan RSUD Banten 8 lantai. Selain sebagai tulang punggung dalam penanganan COVID-19, RSUD Banten juga menjadi penunjang pendidikan Fakultas Kedokteran. Guna mendukung aktivitas ekonomi dan iklim investasi di Banten, pemerintah pusat juga telah menetapkan dan merealisasikan beberapa proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Serang Panimbang sepanjang 83,67 km, Bendungan Sindang-Heula, dan Jalan Tol Kunciran Serpong sepanjang 11,19 km.
Di bidang lingkungan, pemerintah Provinsi Banten sangat konsen terhadap pemulihan fungsi danau dan hutan rakyat. Pemerintah Provinsi Banten memiliki cagar alam rawa danau di Kabupaten Serang, berperan sebagai pendukung penyediaan air baku untuk kawasan industri dan perkotaan di kota Cilegon dan Serang. Rawa danau juga menjadi satu dari 15 danau yang masuk prioritas nasional. Selain rawa danau, Provinsi Banten juga memiliki Taman Hutan Raya atau Tahura di Pandeglang. Kawasan konservasi ini dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, hingga pariwisata. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur beserta Bapak Wakil Gubernur yang telah memimpin Provinsi Banten yang maju, sejahtera, mandiri, dan berakhlakul karimah, ditandai dengan berbagai capaian pembangunan di berbagai bidang dengan segala dinamikanya. Di sisi pendidikan, ini upaya maksimal telah dilakukan dalam pembenahan pembangunan infrastruktur pendidikan, sekolah-sekolah baru, dan sebagainya. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan layanan publik dan berbagai kemudahan perizinan baik untuk pelaku UMKM maupun investor. Keberhasilan pemerintah Provinsi Banten dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 59 penghargaan, di antaranya seperti mendapatkan penghargaan Provinsi Terinovatif dari Kemendagri tahun 2020, peringkat pertama Manajemen Kepegawaian dari BKN tahun 2021, penghargaan Pencegahan Korupsi tahun 2019, penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP selama 6 tahun berturut-turut, Provinsi Informatif dari Komisi Informasi tahun 2021, dan berbagai penghargaan lainnya. Capaian dan prestasi pembangunan tersebut telah menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah yang berdaya saing